Oke, di sini ada soal rangkaian listrik dengan 3 resistor dan satu sumber tegangan. Jadi, di sini ada tegangan volt, batu baterai. Jika dihubungkan dengan kabel, maka akan mengalirkan arus. Nah, arus ini dihubungkan dengan kabel percabangan bagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu melewati hambatan 2 ohm dan 4 ohm. Kemudian kabel yang kedua yaitu harusnya melewati hambatan yang 3 ohm. Jadi dari tegangan baterai menjalarlah sebuah arusnya dibagi menjadi 2, yaitu arus I2 ke atas dan arus I3 ke bawah. Arus I2 dihubungkan dengan R1 yang nilainya ada 2 ohm, kemudian dihubungkan dengan seri R2 yang nilainya 4 ohm. I3 mengalir di hambatan R3 yang nilainya 3 ohm, kemudian digabungkan lagi jadi kabel sehingga kembali ke baterai. Kalau yang panjang ini namanya kutub positif, kalau yang pendek ini namanya kutub negatif. Nah, dari soal, jika R3 itu 3 ohm dan arus yang melalui R3 yaitu kita sebut sebagai dengan I3 itu nilainya 3 ampere, maka yang pertama kita disuruh mencari berapa nilai tegangannya. Kemudian yang kedua kita mencari berapa R pengganti atau hambatan total. Yang ketiga, berapa nilai arus pada I2. I2 berarti arus yang mengalir pada R1 dan R2. Nah, coba di sini ada clue yang kita ketahui yaitu bahwa I3 itu angkanya 3 ampere dan R3 3 ohm, sehingga diketahui R3-nya 3 ohm, I3-nya 3 ampere, sehingga kita bisa mencari nilai V3 atau tegangan yang mengalir pada I3. Kembali kepada hukum Kirchhoff bahwa atau hukum Ohm ya, bahwa V sama dengan I dikali R, berarti V3 itu sama dengan I3 dikali dengan R3. I3-nya 3 ampere, R3-nya 3 ohm, sehingga V3-nya adalah 9 ohm. Nah, berarti di sini mengalir tegangan 9 ohm. Karena dihubungkan secara paralel, maka tegangan yang mengalir pada I2 pun juga sama, yaitu 9 ohm, sehingga juga berarti sumber tegangan itu pun nilainya adalah 9 volt. 9 volt ya. Jadi dari sini 9 volt mengalir ke sini dibagi menjadi 2 karena dibagi menjadi paralel, maka nilainya sama. Yang ke I3 9 volt, yang ke I2 pun juga sama, yaitu 9 volt. Sehingga V3 itu nilainya dengan V yang mengalir pada R1 dan R2 atau kita sebut dengan V1 2. Nah, untuk mencari nilai I2 berarti kita harus mencari R12 dulu. Nah, R1 dan R2 itu kan disusun secara seri, maka ditambahkan R12, R1-nya 2 ohm, R2-nya 4 ohm, sehingga didapat 6 ohm. Nah, nilai R12 sudah kita dapatkan 6 ohm, sedangkan V12 itu yang mengalir 9 volt, sehingga kita bisa mencari nilai I2 atau arus yang mengalir pada R1 dan R2, yaitu V12 hukum Ohm ya. Untuk mencari I itu sama dengan V dibagi R, berarti I2 sama dengan V12 dibagi R12 sama dengan 9 volt dibagi dengan 6
ohm, sehingga didapatkan arus yang mengalir pada I2 adalah 1,2 ampere. Nah, I1 sudah ketemu, I2 sudah ketemu, sehingga kita bisa mencari nilai I1. Nilai I1 itu sama dengan I2 ditambah I3, karena arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, hukum Kirchhoff yang pertama gitu ya. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi I1 sama dengan I2 ditambah I3. I1-nya nilainya I2-nya nilainya 1,5 ampere dan I3-nya 3 ampere ditambahkan jadi 4,5 ampere. Nah, sudah ketemu. Tadi V-nya di sini itu 9 volt. Terus I yang mengalir pada I2 itu nilainya 1,2 ampere. Kita mencari R total. Nah, R12 itu kan dihubungkan secara seri. Kemudian karena ini ada pertigaan atau titik perjabangan, maka R12 itu kita paralelkan dengan R3. Jadi R paralelnya atau kita nanti mau mencari R totalnya itu sama dengan 1/R12 ditambah 1/R3. Jadi sama dengan 1/6 ditambah 1/3. Hasilnya 3/6. Karena ini masih 1/R paralel, dibalik R paralelnya sama dengan 6 dibagi 2, dibalik ya, jadinya 2 ohm, sehingga hambatan pengganti atau hambatan total nilainya adalah 2 ohm. Nah, kita sudah mencari nilai R paralel, sehingga kita mau membuktikan nih, benar nggak sih kalau nilainya V sumber jika